Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Ustadz yang memberikan ceramah pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah atau tahun 2020 Masehi di DPP Partai Bulan Bintang dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat di lapangan, kita masih tetap dapat melaksanakan aktivitas baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya mohon maaf, saya tidak berkesempatan hadir pada acara Maulid ini secara langsung, tapi saya dapat mengikuti melalui telekonferensi, melalui virtual, dan saya juga akan menyampaikan sambutan pesan saya kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dan juga kepada seluruh warga Partai Bulan Bintang dan kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Hadirin yang saya muliakan, peringatan Maulid setiap tahun kita laksanakan. Dari kecil kita sudah hadir memperingati Maulid di masjid, di langgar, di kampung kita, sampai usia kita sekarang ini. Kita setiap tahun tidak pernah absen menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan yang setiap tahun kita laksanakan itu mudah-mudahan bukanlah menjadi satu kegiatan yang bersifat rutin saja. Tapi peringatan Maulid itu adalah sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang penuh dengan hikmah, satu hal yang penuh dengan renungan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Apakah sesungguhnya hikmah dari peringatan Maulid itu yang kita dapat refleksikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kita semua paham, kita semua mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW itu adalah contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dikatakan oleh Al-Quran, pada diri Rasulullah itu akan kamu temui adanya contoh-contoh yang baik bagi kalian. Dan contoh-contoh yang baik itulah yang harus kita serap dan kita pikirkan dalam-dalam dan kita transformasikan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau sekarang kita tengah menghadapi pandemi seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Terjadinya wabah di Damaskus atau di Syria sekarang ini, dan orang bertanya kepada beliau, ya sedang berkembang wabah yang cukup ganas di Damaskus, apakah sikap kita? Maka Rasulullah mengatakan, apabila sedang berkembang satu wabah atau taun, maka janganlah kalian pergi ke tempat itu. Dan apabila kalian sedang berada di tempat itu, janganlah kalian keluar untuk meninggalkannya. Jadi pesan ini sangat penting untuk kita menjaga supaya kita mampu melokalisir wabah itu supaya tidak berkembang meluas ke tempat-tempat lain, karena dampak dari wabah itu akan sangat besar di bidang sosial, di bidang ekonomi, bahkan juga dampak psikologisnya cukup besar kepada setiap orang seperti yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Nah, kalau kita lihat semua ini dari perspektif Islam, ya, yang dilihat, yang dapat kita telaah dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi adalah bahwa tiap-tiap musibah itu akan datang pada manusia, baik disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri maupun oleh sebab-sebab lain di dalam alam semesta ini. Tapi tidak ada sesuatu itu yang tidak ada hikmah dan manfaatnya. Walaupun mungkin sebagian orang menjadi korban, tapi hikmah dan manfaat itu baru dirasakan oleh manusia di waktu-waktu yang akan datang, bahkan oleh generasi yang akan datang, bukan generasi yang mengalami musibah itu. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, adanya wabah yang menyerang masyarakat ini, ya terjadi hampir 100 tahun sekali. Dan ketika 100 tahun berlalu, kita sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Spanish flu misalnya, itu terjadi pada tahun 1919
dan beberapa tempat di tanah air kita, termasuk Jakarta, terkena wabah Spanish flu itu melalui tentara Perancis yang datang ke Jakarta dan Makassar. Bahkan dari Makassar itu berkembang sampai ke Tanah Toraja, sampai dikatakan hampir 50% penduduk Tanah Toraja itu meninggal akibat Spanish flu itu. Tapi kita sudah tidak tahu apa yang terjadi pada masa itu. Dan sekarang terjadilah pandemi seperti ini yang kita sudah lupa sejarahnya dan kita tidak punya pengalaman dan tidak juga menyangka hal-hal semacam ini akan terjadi. Waktu saya masih kecil, ada wabah yang tidak sedahsyat sekarang ini ya. Ada wabah malaria misalnya, ada wabah cacar ya, ada wabah kolera. Dan saya mengalami betul pada waktu masih kelas 4 SD, ya wabah malaria menyerang kampung kami. Ya saya sampai 40 hari sakit tidak bisa sekolah dan saya menyaksikan 4 teman saya SD itu meninggal karena diserang oleh malaria. Dan saya masih ingat peristiwa itu dan tidak pernah saya lupakan sampai sekarang ini. Nah, tapi selain sesuatu itu menyedihkan, sesuatu itu tentu ada hikmahnya. Al-Quran mengatakan kadang-kadang kamu benci sesuatu, tapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan bagi kamu. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, tapi di balik apa yang kamu suka itu dia tidak baik bagi kamu. Nah, bagi kita, khususnya bagi keluarga besar Partai Bulan Bintang, kita dapat memetik hikmah dari peristiwa yang terjadi sekarang. Kita dapat juga memetik hikmah dari pesan-pesan Rasulullah dalam menghadapi situasi yang semacam ini. Kita tetap harus bertakwa, bersabar, hati-hati, dan kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita. Apapun yang dapat kita lakukan, maksimum dapat kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Partai kita masih berjalan sebagaimana mestinya di tengah tantangan-tantangan yang makin berat, ya. Tapi semua itu memang sudah bukan sekarang saja terjadi, di masa-masa lalu juga terjadi. Dan pesan saya kepada seluruh keluarga besar Bulan Bintang, mari kita terus merapatkan barisan, melakukan konsolidasi yang sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh Pak Sekjen, para wakil ketua umum, ketua-ketua departemen, termasuk juga ketua-ketua wilayah dan ketua-ketua cabang di seluruh tanah air. Kita konsolidasi, kita bergerak, ya. Mudah-mudahan kita bisa tampil lebih baik dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan peristiwa Maulid tahun ini kita petik hikmahnya, di mana kita harus meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan kesabaran kita, dan kemudian kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Itulah kiranya pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi bahan renungan dan perhatian bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat pada kita semua merayakan Hari Maulid Nabi, dan saya mendoakan kepada Allah SWT semoga kegiatan peringatan Maulid di DPP Partai Bulan Bintang hari ini akan membawa hikmah yang besar bagi kita. Dan kepada Pak Ustadz saya berterima kasih banyak telah sudi hadir dan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.